Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu perdana di dalam konten sekolah kehidupan. Insyaallah kita akan belajar tentang banyak hal, sama-sama kita belajar, sama-sama kita sharing agar kita mendapatkan insight yang lebih baik ya. Dan ini juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita nikmat serta karunia. Salah satunya adalah nikmat kita masih diberikan mata yang sehat, kita masih diberikan keuangan yang cukup sehingga kita bisa beli kuota ya. Sehingga dengan kuota itu mudah-mudahan kita jadi banyak belajar menggali ilmu di dunia maya ini ya, atau di platform-platform seperti YouTube dan sebagainya. Nah, sholawat serta salam tak lupa kita juga curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jalan beliau, senantiasa menjadikan diri kita berittiba kepada Rasul, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada umatnya yang nanti kelak dikumpulkan kembali nih di dalam surganya. Insya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di surganya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi pertama kita adalah berkaitan dengan pentingnya ngaji ya. Jadi materi pertama di sekolah kehidupan ini nanti insyaallah kita akan coba bahas berbagai materi, berbagai pelajaran yang mungkin bisa bermanfaat untuk saya sendiri ataupun bagi teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini jadi semangat kita buat terus belajar. Nah, materi awal ini adalah berkaitan dengan pentingnya ngaji. Biar materi ini jadi dasar kita pengen ngaji. Kita pengen belajar banyak tentang Islam. Karena sejatinya teman-teman ya, belajar tentang Islam itu wajib ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita wajib tahu banyak hal. Nah, oleh karena itu kita harus punya motivasi, punya strong why kenapa kita belajar tentang Islam itu sendiri. Dan dalam hal ini kita akan belajar di pertemuan pertama ini tentang pentingnya ngaji. Kenapa sih ngaji itu penting? Kenapa sih kita harus ngaji? Ya, emangnya nggak cukup ngaji itu emang apa gitu ya. Nah, kita definisikan sendiri bahwa ngaji itu nggak cuma ngaji Al-Quran, tapi kita mengkaji berbagai hal ya di dalam kehidupan ini. Karena Islam ini sesuatu yang luas ya, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak hal tentang Islam itu sendiri sih teman-teman. Nah teman-teman, berangkat dari mana? Kita akan berangkat dari sebuah hadis yang luar biasa. Ini hadis riwayat Tirmizi yang artinya gitu ya, jika kalian melewati taman surga, ya dijelaskan di sini, maka berhentilah. Kemudian para sahabat itu bertanya, apa taman surga itu? Kemudian beliau menjawab, halaqah zikr atau majlis ilmu. Iza marartum biriyadil jannah farta'u, maka berhentilah kata Rasulullah ya. Kemudian para sahabat itu bertanya, wa ma riyadul jannah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, hilaquz zikr ya, halaqah zikir atau majlis ilmu. Ini hadis riwayat Tirmizi eh, nomor 3510. Nah, taman surga ini menjadi gambaran betapa majelis ilmu itu kayak taman surga ya. Nah, apa sih taman surga yang dimaksud? Nanti di sini ada keterangannya menurut Atha bin Abi Rabah ya. Beliau wafat tahun 1014 Hijriah ya. Atha bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan yang dimaksud majelis ilmu di dalam hadis tadi adalah yaitu majlis zikir, adalah majlis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal haram, bagaimana menjual, membeli, berpuasa, mengerjakan sholat, menikah, cerai, melakukan haji dan semacamnya. Jadi majlis zikir atau majlis ilmu ya, segala hal ilmu berkaitan dengan yang kita butuhkan ya di dalam syariat ini, nggak terbatas pada perkara ibadah saja, tapi juga pada perkara muamalah dan sebagainya gitu ya, sehingga bisa dikatakan itu sebagai majlis ilmu ya. Jadi majlis ilmu itu ngebahas berbagai hal ya. Mungkin ada satu sesi, mungkin majlis ilmu itu berbicara tentang sholat, nanti juga kita berbicara tentang puasa, haji dan sebagainya, karena ini merupakan syariat
Allah yang tentu juga kita harus pelajari sehingga kita menjalani kehidupan ini bisa dengan maksimal sesuai yang Allah perintahkan. Nah, teman-teman, kenapa kemudian kita belajar? Nah, kita harus pahami bahwa kita belajar ini juga untuk beramal. Abu Abdillah Ar-Zabari gitu ya rahimahullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Loh, kenapa? Ya karena ilmunya tidak dibarengi dengan niat, ilmunya tidak dibarengi dengan niat untuk mengamalkannya. Bahkan di lanjutan di dalam di dalam kitab Az-Zuhud wa Ar-Raqaiq ya, eh, Abu Abdillah Ar-Zabari ini mengatakan, dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu dalam rangka mengamalkan ilmu, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat. Jadi ilmu itu harus kita amalkan teman-teman, nggak cuman kita punya ilmu kita simpen, nggak kita bagikan. Nah, kita mungkin bisa jadi terkategori yang ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatazakkaru ulul albab." Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi akan beda orang yang berilmu dan tidak berilmu. Bayangin, orang yang nggak berilmu dia nggak akan bisa membedakan banyak hal. Dia nggak bisa ngebedain halal haram gitu ya, asal dilabrak saja dan sebagainya. Nah, dengan ilmu itu mudah-mudahan kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, makruh, ya, mana yang baik, buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal, mana yang fana, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sedikit pahalanya, mana yang banyak pahalanya, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kita akan tahu ketika kita punya ilmu, kita bisa bedakan nih ketika kita beraktivitas mana nih yang jadi pahala di sisi Allah, mana yang banyak pahalanya, mana yang sedikit. Masya Allah ya. Dan ada keutamaan-keutamaan dalam kita ngaji atau menuntut ilmu, yaitu yang pertama kewajiban agama. Jadi menuntut ilmu ini merupakan kewajiban agama. Ada 5 yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan kemudian diberitahu jalan ke surga, yang ketiga diberi pahala, yang keempat adalah dihapus dosa, yang kelima diangkat derajat. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu, kewajiban agama. Jadi menuntut ilmu atau keutamaan ngaji ini yaitu merupakan bagian dari kewajiban atau perintah ya agama. Dari mana? Ini ada dalilnya ya, hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ya. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, fardhah ya. Dan di hadis yang lain, hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Albani ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Jahilin bil akhirah. Ya, jadi pinter kalau urusan dunia paham banget nih, tapi kemudian ketika urusan akhirat sangat awam, bodoh. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong ya. Dan mudah-mudahan kita hari ini belajar banyak insight biar kita punya ilmu ya. Sehingga kewajiban menuntut ilmu ini atau menuntut ilmu ini jadi wajib bagi kita ya, biar kita nggak cuman pandai dalam urusan dunia tapi juga harus pandai di dalam urusan akhirat. Nah, yang kedua, eh, kewajiban menuntut ilmu itu diberitahu jalan ke surga. Nah, ilmu itu petunjuk jalan pulang ke surga. Man sa'alaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, sebenarnya kita sedang meniti jalan menuju surganya Allah. Gitu. Nah, makna jalan untuk menuntut ilmu ini ada dua. Ada yang kemudian menafsirkan menempuh jalan untuk menuntut ilmu dalam arti yang sebenarnya seperti berjalan kaki menuju majelis ilmu, menuju tempat-tempat kajian gitu ya.
eh, atau menempuh jalan cara yang dapat mengantarkan seseorang memperoleh ilmu syar'i seperti membaca, menghafal, menelaah dan sebagainya termasuk menonton video ini. Jadi ada dua nih. Jadi keduanya sama ya. Insya Allah mendapatkan jalan menuju surga. Nah, makna Allah memudahkan jalannya menuju surga ini ada dua juga ya. Ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, dikatakan Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu semata-mata karena mencari keridhaan Allah, dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya sehingga bisa masuk surga. Yang kedua, Allah akan memudahkan jalannya baginya menuju surga ketika melewati Siratal Mustaqim gitu ya. Titian Siratal Mustaqim pada hari kiamat yang kemudian dari berbagai kredit yang pada hari kiamat dan memudahkannya dari berbagai kengerian pada sebelum dan sesudahnya. Jadi ada dua, ada yang pertama yang betul-betul secara harfiah memudahkan mengambil manfaat, mengamalkannya sehingga bisa masuk surga. Ada yang memang memudahkan ketika nanti melewati ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Melewati jalan ya atau melewati siratal mustaqim. Ya, nenek moyang kita Adam dan Hawa asalnya dari surga diturunkan ke dunia karena berbuat dosa, mereka bertobat dan taat kembali kepadanya. Nah, ini gambaran bagaimana ketika kita akan pulang kembali ke surga. Nah, lantas apa sikap kita? Surga, neraka urusan yang nanti. Nih ada dua sikap ya. Yang penting happy, disiksa sama iblis nggak peduli nih. Atau yang kedua, serius mencari ilmu agar tahu jalan pulang menuju surga. Ya. Dan apakah kita kemudian siap untuk mengikuti petunjuk biar kita pulang ya nanti berkumpul lagi di surga bersama Rasulullah dan para sahabat dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, oleh karena itu sikap kita ya harus serius dalam menuntut ilmu, harus semangat dalam mengkaji ilmu ya agar kita nanti kembali pulang diberikan jalan, dimudahkan untuk menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, menuntut ilmu itu bisa mendapatkan pahala atau kita akan diberikan pahala dari menuntut ilmu. Nah, ini adalah menurut Muaz bin Jabal ya. Muaz bin Jabal ini dikutip dari kitab Mughni Muhtaj illa ma'rifati ma'ani al-fazil minhaj ya. Dikatakan tuntutlah ilmu, belajarlah Islam karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu kurbah. Mendekatkan diri pada Allah. Untuk ilmu itu ibadah. Oleh karena itu, karena ibadah maka Allah akan memberikan pahala buat kita. Di dalam hadis riwayat Tabrani ya, Rasulullah SAW berkata dari Wasid bin Al-Aqsa ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu dan mendapatkannya maka Allah mencatat baginya pahala dua bagian. Dan barang siapa yang menuntut ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya maka Allah tetap mencatat pahalanya nih. Pahalanya satu bagian. Ini saking luar biasanya menuntut ilmu. Pahala untuk penuntut ilmu ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Hai Abu Dzar, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu dari engkau sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu, kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat." Masya Allah, ini salah satu keutamaan menuntut ilmu ya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah nomor 219. Dan banyak-banyak lagi kemudian berkaitan dengan menuntut ilmu ya. Di sini banyak sekali ya pahala seperti berjihad gitu ya. Luar biasa ini di dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menjelaskan barang siapa yang memasuki masjid kami, Masjid Nabawi ya,
dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, dia ibarat seorang yang berjihad di jalan Allah. Pahala orang berilmu lebih besar, ya, luar biasa. Ini banyak dalil-dalil berkaitan dengan pahala menuntut ilmu. Yang keempat adalah dihapuskan dosa-dosa kita. Ini dalil-dalilnya luar biasa. Dosa-dosa kecil akan diampuni. Siapa yang berpindah baik berjalan kaki atau naik kendaraan untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu syariat, agama, mempelajari bagaimana Islam mengatur kehidupan, bagaimana membaca Al-Qur'an, bagaimana kita berada, bersikap, maka gitu ya, ia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu sebelum ia akan melangkahkan dari tempatnya jika ia berniat karena Allah Ta'ala. Bahkan sebelum ia melangkah, niatnya saja untuk menuntut ilmu ini luar biasa, dapat ampunan, apalagi kemudian melangkahkan, ya, apalagi nonton kajian-kajian gitu. Nah, bahkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk. Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu yang uh, di dunia ini akan memintakan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pencari ilmu. Hingga ikan di laut pun ikut memintakan pengampunan baginya. Tuh, kalau kita nuntut ilmu, ya, mengkaji ilmu, mencari ilmu tentang syariat dan sebagainya, kita insya Allah akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Daud dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di air. Dan yang terakhir, orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya, ya. Ini ada satu kisah berkaitan dengan Ibnu Abza, bekas budak, ya, pemimpin Mekah ketika itu, pemimpin atau kalau bahasa kita yang sekarang mungkin gubernur, ya, Nafi bin Abdul Haris gitu ya, pernah bertemu dengan Umar, ya, di Isfan. Jadi ketika itu eh, gubernur Mekah ini, Nafi bin Abdul Haris ini, ingin berpergian gitu ya. Umar pun eh, berkata kepada Nafi bin Abdul Haris, siapa yang kamu serahi urusan untuk memimpin penduduk lembah itu, maksudnya eh, pemimpin Mekah selama Nafi bin Abdul Haris ini lagi keluar. Kemudian Nafi bin Abdul Haris mengatakan, saya angkat sebagai pemimpin adalah Ibnu Abza, salah seorang bekas budak kami. Umar kaget mendengar yang diangkat adalah bekas budak. Apakah kamu mengangkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Nah, kemudian Nafi bin Abdul Haris ini ngejawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah orang yang pandai memahami kitabullah, mendalami ilmu waris, dan juga seorang hakim. Masya Allah, ya. Sehingga bahkan seorang budak pun diangkat derajatnya, ya, ketika ia memiliki ilmu. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 817, innallaha yarfa'u bihadzal kitab, ya, aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Nabi kalian itu bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang dengan kitab ini, maksudnya dengan Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, di dalamnya kan Al-Quran begitu banyak dan telah lengkap, ya, sebagai pedoman hidup kita, ilmu pengetahuan, sains, dan sebagainya. Ya, semua kehidupan kita harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Ini yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Allah itu akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dari pembahasan 5 hal
Ya mohon maaf tadi, mic-nya mati ya. Jadi oleh karena itu betapa pentingnya, akan ilmu ini untuk kita pahami. Dan karena pentingnya ilmu ini maka kita nggak boleh lagi males buat belajar menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa meneruskan tren positif untuk belajar tentang ilmu. Ini hanya gambaran sedikit, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti kita akan bahas kembali berkaitan dengan berbagai hal. Kita sharing ya. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain bisa komentar di kolom komentar ya. Sampaikan komentar dengan Ahsan, insya Allah saya menerima komentar dari teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan atas apa-apa yang kita pelajari jika itu keliru gitu ya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan atas hal-hal yang ingin kita pelajari yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.